Ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, pengajaran atau pendidikan Tuhan pada hari Minggu ini ya cukup keras bagi kita. Sama dengan hari Minggu kemarin, ketika dia mengajar kita harus melewati pintu yang sempit. Masih ingat waktu itu kita merenungkan dengan mengatakan bukan pintu itu harus lebar, kitalah yang harus mengecilkan diri kita. Supaya kita bisa memandang Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Kalau kita membesar-besarkan diri kita, kita tidak melihat Allah yang agung lagi. Bahkan bisa-bisa kita membuat diri kita, saya adalah Allah yang agung. Karena saya membesar-besarkan diri saya. Nah, hari ini pendidikan dan pengajaran Yesus keras. Bagaimana kerasnya ajaran itu, saya ajak kita untuk merenungkan kata pendek ini, tempat terhormat. Tadi kita dengar di dalam Injil, tempat kehormatan. Yesus mengajar murid-muridnya, kalau engkau diundang pesta, jangan duduk di tempat terhormat. Karena mungkin ada orang lain yang lebih terhormat daripada kita, lalu tuan rumah yang tahu siapa orang terhormat, siapa orang yang kurang terhormat, siapa yang tidak terhormat. Nanti dia datang katakan, Mas, itu bukan tempatmu, lebih baik kamu duduk di sini. Kan Tuhan Yesus ajar begitu kan tadi dalam Injil kita dengar seperti begitu. Nah, menjadi Tuhan Yesus ajar kepada murid-muridnya, duduklah di tempat yang lebih rendah. Nanti tuan rumahnya datang, Mas, di depan masih kosong, kursi bagus lagi, ayo ke depan yuk. Nah, itu dia mengajar kita. Nah, sekarang bagaimana kerasnya pendidikan itu, saya ajak kita untuk kita lihat sekarang tempat terhormat itu di mana, lalu tempat terhormat itu untuk siapa? Untuk siapa? Jadi di mana tempat terhormat dan untuk siapa tempat terhormat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lebih dulu melihat Yesus. Yesus punya tempat yang sangat terhormat. Tidak ada duanya dibanding dengan tempat terhormat manapun di bumi ini. Tempat terhormat itu adalah persatuan dia dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam surga. Itu tempat yang terhormatnya itu tidak ada batasnya, tidak ada sekatnya, tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Tetapi Yesus itu meninggalkan tempat terhormat itu. Dia meninggalkannya. Lalu dia kemana? Dia datang ke tempat yang tidak terhormat. Di mana tempat yang tidak terhormat itu? Ya di sini. Di dunia kita ini. Di dalam diri kita. Dunia menjadi tempat yang tidak terhormat. Karena dunia itu banyak bikin masalah. Ini lihat dunia kita sekarang ini. Masalah, kacau. Iya toh? Ini dunia yang tidak terhormat. Kita juga dunia yang tidak terhormat. Kenapa? Karena kita tahu berbuat dosa. Kita tahu berbuat jahat. Kita pandai bohong. Kita tidak jujur. Nah, semua ini baik dunia maupun diri kita adalah tempat yang tidak terhormat. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan tempat terhormatnya itu di surga. Dia datang ke tempat kita. Tempat yang tidak terhormat ini. Lalu apa yang dia buat? Dia mengangkat kita dari tempat yang tidak terhormat ini. Dari lumpur kedosaan kita, dia mengilahikan kita. Supaya nanti kita bisa sampai duduk bersama dia di tempat terhormat itu yang dia tinggalkan. Nah, ini adalah Kristus. Dia tinggalkan tempat terhormatnya, masuk ke dalam tempat yang tidak terhormat, dan dia katakan kepada kita, Mbak,
jangan takut ya, Mas, jangan takut. Aku nanti sedia tempat terhormat di sana, supaya di mana saya ada, kamu pun berada bersama aku. Itu dalam Injil Yohanes bab 14. Ya, itu kita mengerti ya, Kristus itu ya, tinggalkan tempat terhormat, datang di tempat kita yang tidak terhormat, lalu dia membawa kita ke tempat yang terhormat itu. Sekarang kita pindah dari Tuhan Yesus untuk diri kita sendiri. Pertanyaan kita, di mana tempat terhormat kita? Tempat terhormat kita adalah rumah kita. Rumah kita yang bagus, rumah kita yang mewah, rumah kita yang bertingkat, rumah kita yang pakai AC, rumah kita yang ada meja makan yang pantas, rumah kita yang ada lemari-lemari pakaian, lemari es penuh dengan buah. Itu tempat yang terhormat. Tempat terhormat yang lain adalah kantor kita. Kantor kita yang mewah, yang berkarpet, yang ber-AC, macam-macam perangkat-perangkat di sana yang modern-modern. Itu tempat terhormat. Dan kita bisa membuat satu litani panjang di mana tempat-tempat terhormat itu. Kita semua tahu. Kita bisa menyebutnya juga. Nah, sekarang Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa cobalah kadang-kadang kita membawa orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang yang tidak pantas menurut kacamata kita. Siapa mereka itu? Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, manusia gerobak yang tolak-tolak gerobak, walaupun kita juga membeli daripadanya bakso, gitu. Itu orang-orang yang menurut pandangan kita kurang terhormat. Sering-sering, kadang-kadang, bukan sering-sering, kadang-kadang bawalah mereka itu ke tempatmu yang terhormat. Bawa dia ke rumah, beri dia pakaian, beri dia bakso di rumah. Pasti bakso di rumah lebih enak daripada bakso di gerobak, kan? Beri dia makanan itu. Beri dia pakaian baru. Jangan terus beri pakaian bekas. Beri dia pakaian baru. Bawa orang dari tempatnya yang tidak terhormat ke tempat kita yang terhormat itu. Atau lebih radikal lagi, seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan tempat terhormatnya, kita juga meninggalkan kantor kita yang mewah itu, meninggalkan rumah kita yang mewah itu, meninggalkan tempat kita yang aman dan nyaman dan mapan. Mari kita pergi ke tempat-tempat yang tidak mapan, ke tempat-tempat pinggiran, ke tempat orang-orang yang tersingkir, ke tempat orang-orang yang yatim piatu, ke tempat janda-janda yang miskin, ke tempat-tempat lansia, ke tempat-tempat kumuh. Lalu kita buat apa di sana? Sediakanlah di situ tempat-tempat terhormat bagi mereka. Beri mereka makanan. Jangan bawa nasi bungkus lagi, karena sudah terlalu banyak nasi bungkus. Kadang-kadang bikin prasmanan di situlah. Ini contoh ya. Jadi kita keluar dari kemapanan kita, datang ke tempat-tempat yang tidak mapan. Itu bukan tempat kita loh. Kumuh itu bukan tempat saya, bukan tempat saya. Kita bisa seperti begitu mengatakannya. Seperti Tuhan Yesus ke dunia itu bukan tempat dia. Tempat dia itu adalah ilahi di surga sana. Tetapi dia rela datang ke tempat kita yang kumuh ini, penuh dengan dosa, penderitaan, penyakit. Supaya membebaskan kita, kita mesti belajar dari Tuhan Yesus itu. Kita mesti pergi ke tempat-tempat yang bukan milik kita, bukan kemapanan kita, supaya di sana kita sediakan tempat-tempat terhormat bagi orang-orang yang tidak pantas menurut ukuran kita. Orang miskin, orang lemah, orang tersingkir, kaum difabel, mereka yang sangat susah mendapat akses, tidak punya apa-apa. Nah, kita kadang-kadang pergi di situ. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, membawa orang yang tidak terhormat ke tempat kita yang terhormat, atau
kita pergi dari tempat kita yang terhormat ke tempat-tempat yang tidak terhormat itu dan menyediakan di sana tempat-tempat terhormat bagi mereka yang tidak terpandang, ini adalah perbuatan baik. Dan ibu bapak, saya sangat percaya kalau kita melakukan itu, Tuhan tidak bakalan melupakan kebaikan kita. Tidak bakalan. Kalau kita bawa orang dari tempatnya tidak terhormat ke tempat kita, atau kita datang ke tempatnya yang tidak mapan, itu adalah kebaikan yang tidak mungkin Tuhan Allah melupakan. Tidak mungkin. Dan itu dia katakan pada waktu pengadilan, marilah kepadaku kamu orang-orang baik. Karena ketika saya lapar, kamu beri makan. Ketika saya haus, kamu beri minum. Ketika saya telanjang, kamu beri pakaian. Dan orang-orang itu tanya, Tuhan, di mana kami ketemu engkau? Yang engkau buat kepada orang-orang yang tidak terpandang itu, engkau buat kepada saya. Tuhan tidak melupakan kebaikan yang ibu bapak buat, yang saya buat kepada orang-orang yang tak terpandang itu, ketika kita memberi mereka tempat-tempat terhormat. Pergi kemana-mana dan menyediakan lebih banyak tempat terhormat bagi banyak orang yang tidak terhormat. Ini perbuatan baik yang Tuhan tidak akan lupa.